Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brazil akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Jelang debat ketiga Pilkada Jakarta 2024, para pasangan calon siap jalani debat pamungkas malam nanti. Polisi kembali menangkap seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Reza Siregar. Informasi pertama, supir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai supir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. Supir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan bahwa kendaraan masih layak jalan. Menurut polisi, tersangka mengemudikan kendaraan tanpa patuhi rambu-rambu peringatan. Atas kelalaiannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 terjadi pada 11 November kemarin. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan yang mengakibatkan 1 orang kehilangan nyawa serta 29 orang lainnya luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka persekusi terhadap ES, pelajar SMAK Gloria II Surabaya, pihak keluarga mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Sementara hingga saat ini, keluarga korban masih dalam masa pemulihan trauma. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan terhadap ES, pelajar SMAK Gloria II Surabaya, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah memberikan asistensi dalam penanganan kasus persekusi terhadap anak. Begitu pula dengan aktivis HAM dan perlindungan anak serta berbagai pihak yang telah mengawal kasus premanisme ini yang diharapkan terus mengawal hingga vonis di pengadilan. Pasca penahanan, pihak keluarga berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus perundungan dan aksi premanisme terhadap anak di bawah umur ini. Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban, dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Tanggapan pihak keluarga, tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai.
Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. Biaran Dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Khususnya untuk penerapan pasal yang dijeratkan kepada tersangka, dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1/1 KUHP ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, nantinya akan ada potensi jika tersangka tidak ditahan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban berharap agar pasal yang dikenakan lebih didalami. Mengingat juga terjadi aksi premanisme terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Korban erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang berada di pengungsian membutuhkan air bersih untuk mandi cuci kakus. Sementara itu Gunung Lewotobi kembali erupsi pagi tadi dengan ketinggian 800 meter dari mulut kawah. Dua pekan erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 12.000 warga saat ini mengungsi di 6 titik pengungsian. Salah satunya di posko pengungsi Desa Lewolaga. Di posko pengungsian ini sebagian besar pengungsi merupakan anak-anak, balita, serta lansia. Pengungsi berharap ada perhatian khusus terhadap mereka. Pasalnya para pengungsi tidur mengandalkan kasur yang dibagikan pemerintah dan sangat membutuhkan air bersih. Selain itu, anak-anak sekolah juga membutuhkan alat tulis. Hingga saat ini pengungsi yang berada di 6 titik pengungsi berjumlah 12.575 jiwa. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi tadi dengan ketinggian kolom abu 800 meter dari mulut kawah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dengan rekomendasi warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Puluhan rumah rusak tersapu angin kencang setelah puting beliung menerjang kota Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya rumah warga, puting beliung juga memporak-porandakan beberapa papan nama toko. Ya Allah, Allahu Akbar, 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 ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Solo, Jawa Tengah mengakibatkan 65 rumah warga rusak. Bahkan atap rumah warga terlepas dan menutupi jalan raya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beberapa warga menyingkirkan atap-atap rumah yang terhempas akibat tiupan angin. Bahkan tidak sedikit papan nama toko juga tidak kuat menahan kekuatan angin yang meniupnya. Wilayah terparah berada di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pada saat peristiwa terjadi, warga tidak berani untuk membersihkan puing-puing yang berhamburan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Hal ini dikarenakan kondisi listrik yang masih belum dipadamkan. Kampung Kenteng ini ada sekitar 60% rumah yang keangkat atapnya dari jumlah unitnya 65 unit yang di perumahan APBD ini. Kalau tingkat kerusakannya hampir 80% Mas, karena begitu banyak ini parah semua, bisa dilihat fakta lapangannya gitu. Untuk saat ini kita menyikapinya, kita buat tempat darurat dulu sebelum ada pertolongan atau bantuan. Menyikapi bencana puting beliung,
Bersama-sama warga membuat tempat darurat untuk pengungsian sembari menunggu bantuan dari pemerintah guna menangani kejadian bencana puting beliung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi daring bernama Keris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring tak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung malam ini. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur siap jalani debat pamungkas. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar malam ini di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pun siap jalani debat pamungkas malam nanti. Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 akan berlangsung malam ini, sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini persiapan venue debat yang berada di sebuah hotel di Jakarta Pusat telah rampung dan siap digunakan. Debat kali ini akan mengusung tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Tema ini mencakup 6 subtema, mulai penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, hingga penataan ruang terbuka hijau. Debat ini merupakan debat terakhir bagi ketiga pasangan calon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akui keduanya siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar malam ini. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota, lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Persiapan debat sudah dilakukan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.516 personel kepolisian untuk mengamankan jalannya debat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dan kita langsung bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang berada di titik kumpul tim Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ada rekan Faisal Rinaldi di posko pemenangan Dharma Pangerkun Kunwardana. Selanjutnya ada rekan Jen Cahyani di kediaman Pramono Anung dan rekan Syahreza Zanski yang berada di venue debat Pilkada Jakarta. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, seperti apa suasana di titik kumpul tim Ridwan Kamil dan Suswono di sana? Ya, selamat sore Reza dan pemirsa. Untuk situasi terkini di titik kumpul pasangan calon 01 Ridwan Kamil Suswono, tepatnya di Art Hotel Senayan, Jakarta terpantau ramai, di mana kami memantau sejumlah pendukung dari paslon 01 terus berdatangan ke tempat ini untuk melakukan persiapan sebelum nantinya berangkat ke venue debat. Di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa dari paslon 01 Ridwan Kamil Suswono telah berada di dalam hotel ini yang juga turut didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria, dan juga dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia telah berada di dalam hotel ini. Dan juga kami memantau tidak ada pengamanan secara khusus yang dilakukan nantinya untuk berangkat ke venue debat. Namun kami memantau hanya terdapat sejumlah mobil pengamanan yang nantinya akan mengawal dari Ridwan Kamil Suswono untuk berangkat ke venue debat, tepatnya akan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta yang akan dimulai pada pukul 19.00 atau waktu jam 7, pukul 7 Indonesia Barat. Di mana tadi kami juga sempat mendapatkan informasi begitu Reza dan pemirsa terkait dengan bagaimana persiapan dari paslon 01 untuk melakukan debat ketiga, yang mana debat pamungkas atau debat terakhir untuk bisa meyakinkan masyarakat Jakarta terkait dengan sebelumnya nanti pemilihan pada tanggal 27 November, di mana kami mendapatkan informasi bahwa untuk pasangan atau paslon 01 Ridwan Kamil Suswono dinyatakan siap untuk bisa melaksanakan debat ketiga, karena memang kalau dilihat dari rekam jejak dari Ridwan Kamil dan juga Suswono telah memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang pemerintahan, terutama dari Ridwan Kamil sempat menjadi atau menjabat di wilayah Bandung dan juga di Jawa Barat. Kemudian dari Suswono sempat menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia di tahun 2019 hingga 2014, yang mana terkait dengan tema debat nanti terkait dengan tata kelola lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim, ini menjadi poin unggul bagi pasangan ini untuk bisa memberikan fakta-fakta dan juga solusi-solusi berkaitan dengan tema debat ketiga, yang mana bisa diungkapkan secara lugas begitu oleh kedua pasangan ini, maksud kami dari Ridwan Kamil dan juga dari Suswono, terkait dengan bagaimana tata kelola dari perkotaan ini. Dan juga hal inilah yang menjadi poin penting dan juga bagi masyarakat bisa memilih dan juga meyakinkan agar nanti masyarakat dapat memilih yang terbaik pada tanggal 27 November mendatang. Dan juga Reza, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah pemenangan di paslon 02 Dharma Pangerkun Kunwardana, sudah ada rekan kami, ada Faisal Rinaldi di sana. Silakan Faisal. Ya baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari posko pemenangan 01. Nah, untuk saat ini kami berada di Balai Gotong Royong atau tepatnya di posko pemenangan paslon 02 yang berada di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Kami jelaskan terlebih dahulu untuk suasana atau situasi terkini di sini. Memang pantauan kami di sini sejumlah tim pemenangan dari paslon 02 yakni Dharma Pangerkun dan juga Kunwardana memang sudah mulai berdatangan di sini untuk nantinya berangkat secara bersama-sama menuju ke venue debat di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Nah, untuk saat ini juga nantinya informasi yang kami dapatkan, pasangan Dharma Pangerkun dan juga Kunwardana akan berkumpul juga di sini dan nantinya akan berangkat secara bersama-sama pula dengan para tim pemenangan, yakni sekiranya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya untuk paslon 02 ini Dharma Pangerkun dan juga Kunwardana ini tak mau kalah dengan paslon lainnya, di mana ada sejumlah persiapan yang memang telah dilakukan untuk menghadapi debat ketiga atau debat terakhir Pilkada Jakarta yang akan diadakan pada malam nanti sekitar pukul 7 malam nanti. Memang sejumlah persiapan telah dilakukan, baik itu dari Cagup dan juga Wacagupnya. Persiapan seperti misalnya latihan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari para panelis, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari para pasangan calon lain di debat nanti malam. Nah, untuk
tema yang akan dibahas pada debat ketiga atau debat terakhir pada malam nanti adalah lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Ini tentunya yang juga dipelajari betul oleh paslon 02 ini, mengingat memang nanti malam informasi yang kami dapatkan juga akan ada ide atau sejumlah gagasan yang akan disampaikan oleh pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana terkait tema debat malam ini, yakni lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Kemudian juga gagasan-gagasan lainnya seperti penanganan banjir dan lain sebagainya nantinya juga akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 ini di dalam debat pada malam nanti. Nah, kemudian pemirsa dapat kami informasikan pula memang nantinya akan berangkat pasangan calon nomor urut 2 yakni pada pukul 5 sore nanti untuk menuju ke Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Nah, kami informasikan juga pemirsa bahwa untuk debat malam nanti memang tema yang akan dibahas yang tadi kami sampaikan adalah lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Nah, untuk temanya atau formatnya memang juga masih sama seperti debat-debat sebelumnya di mana ada 6 segmen dan lain sebagainya. Nah, yang kita nantikan pada malam nanti pemirsa bahwa informasinya akan ada format baru, yakni ada warga Jakarta nantinya akan bertanya kepada ketiga pasangan calon di dalam atau saat debat berlangsung. Nah, untuk pasangan calon nomor urut 2 ini memang ini informasi yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk mengetahuinya pasangan calon nomor 3 terkait persiapannya ada Ulia Zen yang berada di kediaman Pramono Anung. Ulia Zen, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Faisal Rinaldi yang melaporkan langsung dari posko pemenangan paslon 02. Dan pemirsa, untuk saat ini situasi di tempat atau rumah kediaman dari calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat ini sudah ada beberapa persiapan dari tim ses yang sudah berkumpul di sini, dan saat ini kami bersama awak media lain sudah standby di sini untuk memantau nantinya keberangkatan dari paslon 03 yakni dari kediaman calon gubernurnya Pramono Anung, dan ini sudah disiapkan kendaraannya. Nantinya sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, Pramono Anung sendiri akan melakukan doorstop tanya jawab dengan rekan media, kemudian akan langsung berangkat menuju ke venue debat pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk persiapan sendiri tidak ada persiapan khusus karena sudah kerap kali disampaikan juga oleh paslon 03 Pramono Anung maupun juga Rano Karno terkait dengan program-programnya yang nantinya akan menjadi tema debat pada malam hari ini, yakni terkait lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Dan salah satunya yang menjadi gagasan dari paslon 03 ini bagaimana Pramono Anung sempat menyebutkan akan menciptakan Trans Jabodetabek untuk mengurangi atau mengurai kepadatan di kota Jakarta ini dan juga untuk mengurangi polusi yang ada di kota Jakarta ini. Selain itu ada gagasan lain juga yang sempat disebutkan oleh calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung, yakni terkait dengan efektivitas pompa air yang ada di kota Jakarta ini. Mengetahui untuk tema debat malam ini ada subtemanya, yakni bagaimana untuk ketersediaan air bersih. Di sini untuk paslon 03 sendiri membuat gagasan bagaimana mengefektifkan pompa air yang ada di Jakarta sehingga seluruh kota Jakarta akan mendapatkan ketersediaan air bersih. Sementara itu, Pramono Anung juga sempat menyebutkan di dalam programnya untuk nantinya berkoordinasi dengan Pemprov lain terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat yang perlu dibenahi nantinya. Selain itu juga untuk subtema debat pada malam hari ini terkait bagaimana perubahan iklim, ini Pramono Anung juga sempat mengatakan untuk nantinya akan membuat dan juga memperluas deteksi indeks polusi yang ada di kota Jakarta. Mengingat kota Jakarta ini sebagai kota besar di Indonesia yang tentu saja menjadi pusat ekonomi dan juga banyak sekali mobilitas yang ada di Jakarta ini, sehingga program-program tersebut nantinya tentu saja akan disebutkan di dalam visi misi dan juga untuk statement debat pada malam hari ini di venue debat, yakni di Hotel Sultan Jakarta. Dan tentu saja
nanti akan kami nantikan untuk bagaimana doorstop yang akan dilakukan oleh Pramono Anung dan keberangkatannya dari kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan menuju ke venue debat di Hotel Sultan. Sementara itu, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di venue debat pada malam hari ini, sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Jen dan juga pemirsa, terkait situasi terkini di venue debat untuk Pilkada Jakarta ketiga tahun 2024 kini sudah mulai ada berbagai perkembangan dan juga sudah mulai ada persiapan tentunya. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Jen, Reza dan juga pemirsa, bahwasanya saya berada di lobi VVIP atau VIP. Ini nantinya akan menjadi tempat bagi para ketiga paslon untuk bisa masuk ataupun mengikuti sesi debat nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jelas di layar kaca Anda bahwasanya ini sudah sudah mulai dipersiapkan red carpet, maksudnya sebagai persiapan untuk para paslon nanti masuk bersama para baik itu calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang nantinya akan berkontestasi pada malam kali ini untuk bertukar pikiran tentunya pada hari ini. Dan kami juga awak media juga sudah mulai menanti kapan kedatangan daripada para paslon, baik itu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan juga paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, lalu juga untuk paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kami masih menunggu pastinya Jen, Reza dan juga pemirsa terkait apa saja persiapan yang dilakukan oleh pihak KPUD Jakarta dan juga pihak Hotel Sultan yang jadi penyelenggara pada hari ini di kawasan Jakarta Pusat, mengingat kami melihat kembali bahwa saya sudah ada beberapa mobil aparat keamanan yang sudah datang, namun kami masih menunggu konfirmasi apakah apel sejatinya akan dimulai ataupun akan diselenggarakan pada hari ini. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti debat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat akan dimulai sebentar lagi. Sementara itu, Reza, kembali ke Anda. Ya, sejumlah persiapan telah dilakukan secara maksimal di lokasi debat dan juga oleh ketiga pasangan calon jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih rekan-rekan melaporkan langsung dari masing-masing lokasi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara antusias menyaksikan acara masak besar yang digelar Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. YouTuber sekaligus chef Bobon Santoso memeriahkan acara dengan memasak 300 kg gulai sapi. Melanjutkan agenda kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggelar acara masak besar bersama YouTuber sekaligus chef Bobon Santoso di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Meski diguyur hujan deras, warga tetap antusias menyambut kedatangan RK demi menyemarakan kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Pada acara masak besar di Kalibaru ini, Chef Bobon mengolah sekitar 300 kg daging sapi menjadi gulai untuk disajikan kepada 3.000 warga Kampung Nelayan. Bahkan dari luar saya hujan-hujanan tadi menyapa warga juga antusiasmenya tidak berkurang. Menunjukkan kedatangan pasangan Rido memang ditunggu-tunggu juga, dan kita kampanyenya kreatif, tidak hanya belusukan, tidak hanya yang sifatnya pidato, tapi sesuatu yang warga sukai, salah satunya makan bersama. RK menyampaikan kegiatan masak besar ini merupakan langkah konkret dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berharap dua ex-gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan dan Ahok, dapat hadir di kampanye akbarnya pada 23 November mendatang. Hal tersebut disampaikan usai mendapatkan dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno
resmi mendapat dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan. Sinyal dukungan Anies tersebut juga semakin menguat usai keduanya bertemu di kediaman Anies Jumat lalu. Ditemani juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid, Pramono mengunjungi markas Komando Warga Kota Kawal TPS di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, Pramono berharap agar Anies Baswedan bisa hadir di kampanye akbarnya pada 23 November mendatang. Selain Anies, Pramono juga berharap agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga bisa hadir dalam kampanye akbar nanti. Tentunya saya sungguh berharap Mas Anies bisa hadir. Dan bukan hanya Mas Anies, mungkin saya kalau Pak Ahok juga mau hadir, Pak Anies bersama Pak Ahok kalau duduk bersebelahan kan bagus banget. Untuk Jakarta kan gitu. Dan itu memang hal yang selama ini diharapkan dari saya pribadi. Dalam politik saya kan memang politik yang gembira dan merangkul. Pramono menambahkan dirinya tidak keberatan dengan orang ataupun kelompok yang tidak mendukung dirinya dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta. Karena gaya berpolitik Pramono adalah politik gembira dan merangkul. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kurang dari 2 pekan Pilkada Jakarta, pertarungan calon gubernur dan wakil gubernur kian sengit. Sejumlah tokoh berpengaruh digandeng untuk mengerek elektabilitas paslon. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpengaruh terhadap suara pemilih digandeng calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Para pasangan calon kemudian berlomba untuk memperoleh dukungan dari tokoh berpengaruh tersebut. Beberapa waktu lalu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain mengklaim telah mendapat dukungan dari Jokowi, RK juga mengaku mendapat nasihat dari Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, itu membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Selain bertemu Jokowi, sehari sebelumnya RK juga bertemu tokoh berpengaruh lainnya, yakni Presiden Prabowo. Pertemuan berlangsung hangat dalam sebuah makan malam dan membahas sejumlah hal, di antaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN. Tidak hanya pasangan RK Suswono, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi bertemu petani di Kecamatan Kayen Pati, Jawa Tengah. Andika Hendi menerima keluh kesah petani terutama masalah air dan pupuk serta harga gabah yang anjlok saat panen raya.
Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen, Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga, biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang Mas gitu. Harapan para petani Pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brazil dan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brazil Sabtu malam waktu setempat usai lawatannya di Peru. Prabowo dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Presiden Prabowo bersama rombongan tiba di Bandara Base Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brazil, pukul 23:25 waktu Brazil. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Commander of the Airbase, Kolonel Aviador Fabio Ferreira Silva, Dubes Brazil untuk RI, Jorge Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brazil, Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia, Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri KTT G20. Selain itu, Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela kunjungannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri APEC Economic Gala Dinner 2024 bersama para pemimpin dunia yang digelar di Istana Kepresidenan Peru, Palacio de Gobierno, Jumat malam waktu setempat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri APEC Economic Gala Dinner 2024 yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Peru, Palacio de Gobierno, di Lima, Peru pada Jumat 16 November 2024. Presiden Prabowo tiba di Istana Kepresidenan Peru pada pukul 19 malam waktu setempat. Dalam momen Gala Dinner tersebut, Prabowo tampak akrab bercengkrama dengan sejumlah pemimpin dunia. Salah satu momen menarik terjadi saat Prabowo bergandengan tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sambil berbincang dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Nampak pula momen keakraban antara Presiden Prabowo dengan Presiden China Xi Jinping yang duduk bersebelahan saat Gala Dinner. Adapun dalam rangka forum KTT APEC 2024 di Peru, Prabowo turut melakukan sejumlah pertemuan bilateral, di antaranya dengan Presiden Peru Dino Boluarte, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Vietnam Luong Chong, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan juga Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Setelah menghadiri serangkaian acara di Peru, termasuk KTT APEC 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Brazil untuk hadiri KTT G20. Selama berada di Peru, Presiden Prabowo tak hanya hadiri KTT APEC, tapi juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara sahabat.
Usai hadiri KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang menuju Brazil untuk hadiri KTT G20. Selama berada di Peru, Presiden Prabowo tak hanya hadiri KTT APEC, tapi juga menggelar pertemuan dengan kepala negara lainnya untuk menjalin kerjasama memajukan sektor ekonomi hingga terapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Indonesia ini seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Rangkaian agenda KTT APEC 2024 di Peru yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah usai diselenggarakan. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brazil untuk menghadiri pertemuan KTT G20. Pemirsa, per 16 November 2024 waktu negara Peru, Presiden Prabowo Subianto telah meninggalkan negara Peru untuk selanjutnya melanjutkan lawatannya ke negara Brazil. Dalam kunjungannya ke negara Peru ada sejumlah agenda penting yang telah dirampungkan, yakni kurang lebih selama 3 hari. Diawali pada 14 November 2024, Presiden Prabowo Subianto ini telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan negara. Di antaranya melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Kanada, kemudian juga Presiden Vietnam hingga Perdana Menteri Selandia Baru. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Peru yakni Dina Boluarte yang kurang lebih ini membicarakan bagaimana kerjasama antara kedua negara dalam memerangi terorisme, kemudian juga narkoba, dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan bilateral ini semakin lebih baik lagi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kemudian juga menghadiri dari APEC ataupun KTT APEC 2024, kemudian di penghujung pada tanggal 16 November 2024 dari Presiden Prabowo Subianto ini juga menyampaikan closing statement-nya terkait sikap yang diambil ketika membicarakan ataupun dalam forum KTT APEC 2024. Dalam wawancara yang kami dapatkan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa untuk Indonesia menyikapi APEC 2024 ini adalah tujuannya untuk perdagangan bebas yang tentunya ini berprinsip pada keadilan. Kemudian juga dalam kutipan yang kami dapatkan dari Menteri Luar Negeri yakni Sugiono menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa selama melakukan agenda maupun lawatan di luar negeri akan berprinsip pada kolaborasi dan kerjasama. Untuk diketahui pemirsa bahwa forum APEC 2024 ini adalah forum yang dihadiri 21 negara termasuk dari negara Indonesia yang langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan terkait kesejahteraan ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Pengelola ribuan situs judi online ditangkap polisi dan mengakui telah menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi daring bernama Keris 123 ditetapkan sebagai tersangka.
Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring tak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi dan beberapa orang warga sipil. 3 DPO ini berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital. Penyidik kembali menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan 3 orang DPO berinisial B, BK, dan HF ditangkap pada saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri pada Sabtu sore. 3 orang DPO ini berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komdigi melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Hasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang DPO, yaitu dengan inisial B, kemudian yang kedua adalah dengan inisial BK, dan yang ketiga adalah inisial HF. Dengan demikian, total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang ditangani adalah sebanyak 22 orang. Peran daripada tersangka B maupun tersangka BK dan tersangka HF maupun tersangka HE yang kemarin sudah ditangkap 1 hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Kami melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 buah handphone, 3 buah kartu ATM, dan uang tunai dengan berbagai macam mata uang, kurang lebih senilai 600 juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana mereka untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani latihan ringan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Al-Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Herve Renard memberikan latihan ringan bagi anak asuhnya, di antaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. The Green Falcons hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.
Aksi supporter Timnas Indonesia saat laga melawan Jepang di GBK sangat luar biasa. Mereka membentangkan gambar raksasa yang menutupi salah satu tribun Stadion GBK untuk semangati para pemain Timnas. Kecintaan supporter sepak bola Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Lihatlah saat laga Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 November. Para supporter yang tergabung dalam La Grande Indonesia berusaha keras mengibarkan gambar raksasa Godzilla melawan Gundala Putra Petir. Mereka bekerja keras membentangkan gambar raksasa ini di tengah guyuran hujan. Gambar raksasa Godzilla yang mewakili Jepang melawan Gundala Putra Petir yang mewakili pahlawan Super Indonesia dipadukan dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" akhirnya berhasil dikibarkan. Tidak hanya sebelum pertandingan, bahkan sesudah pertandingan, supporter Indonesia tetap setia di dalam stadion sambil menyanyikan lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi setiap akhir pertandingan. Thank you guys so much for your support. Of course, this is not the result we wanted, and also the last two games. But please believe me when I say, we will never give up. We still have our dream. Your support here in the stadium and in the away games is so appreciated. Dukungan ini membuat skuad Garuda berterima kasih meski pada laga ini Jay Itzes dan kawan-kawan tumbang dari Jepang. Dukungan ini mewakili perasaan supporter yang tidak pernah menyerah mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Ya, kita dengarkan statement dari calon gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung jelang debat Pilkada Jakarta 2024. Jadi salah satunya itu. Kemarin kan sempat sama relawan Ahokers, hari ini kumpul nih, mungkin ada tanggapannya sedikit. Ya, saya bersyukur salah satunya Bang Ges ini yang dari awal kebetulan rupanya saya juga baru tahu temannya Bang Dul main bola dari dulu. Tetapi memang apapun yang ditunggu-tunggu ini kan relawan, pertemuan antara relawan Ahok dan relawan anak Abah. Dan dua-duanya ini sangat loyal dan besar. Dan itulah saya bersyukur karena selama ini saya dianggap yang bisa merangkul semua orang, dan ini terbukti perseteruan yang begitu ini dan akhirnya bisa sama-sama hadir. Saya secara khusus ke Bang G saya ucapkan terima kasih berkenan untuk datang ke rumah saya. Ini merupakan modal dasar utama untuk kita ke depan bersama-sama. Mas Ram, kemarin kan sempat bertemu Pak Anies ya, mungkin ada diskusi atau pesan-pesankah terkait isu-isu atau tema debat untuk malam ini dari Pak Anies? Jadi secara pandangan saya dengan Mas Anies nggak ada bedanya. Terutama untuk pemberdayaan warga kota, bagaimana keberpihakan kepada orang tidak mampu, orang miskin. Jadi kalau dilihat hampir semua sosialisasi atau kampanye saya selalu digorong-gorong di akar rumput. Saya nggak pernah yang terlalu menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin lah. Misalnya tiba-tiba ada gym di samping halte, enggak. Bagi saya yang paling penting adalah persoalan-persoalan real rakyat yang akan kami selesaikan, saya dan Bang Dul. Bang Dul, silakan Bang Dul. Ini kan kemarin Mas Pram minta diserang, ternyata serangannya banyaknya ke Bang Dul nih. Nah, untuk debat kali ini karena mungkin dia tahu saya yang terkenal. Enggak, artinya begini, saya berterima kasih kalau Bang RK ya bertanya kepada saya. Mudah-mudahan memang karena beliau nggak tahu. Cuman saya yang beliau tahu dan beliau salah, itu salahnya itu aja. Enggak, artinya begini, tadi bicara tentang tata kota kan. Jakarta ini kota tua, 497 usianya. Jadi tata kotanya itu sudah sudah tertata. Tinggal kita harus menata masalah disparitas miskin dan kaya. Kekumuhan di Jakarta ini luar biasa loh. Ada wilayah-wilayah memang harus kita segera ekstrim. Masih ada 450 RW kumuh. Nah, itu harus segera kita benahi. Nah, jadi artinya mudah-mudahan Jakarta ini harus berkontinuitas, berkesinambungan.
Jadi nggak menjadi atu yang aneh gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan itu akan kita coba pahami kepada masyarakat Jakarta bahwa kita akan melanjutkan semua program dari semua gubernur, termasuk juga Bang Anies, karena juga kita juga baca visi misi Bang Anies, ternyata visi misinya sama. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bisa jelaskan apa program yang bisa kita kerjakan untuk Jakarta. Ini kan banjir juga jadi masalah tahunan. Nah, apakah sudah ada di Jakarta ini cuma 3 dibagi ya. Yang pertama yang dibilang memang kiriman 13 sungai. Kemudian ada banjir genangan karena drainase di Jakarta ini saya awali kan Jakarta ini kota tua 497. Kalau kita tarik 100 tahun saja drainase di Jakarta enggak diganti. Berarti harus terjadi perubahan drainase. Nah, itulah singkatnya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi termasuk juga air. Air di Jakarta baru 44% penyerapan masyarakatnya untuk 13 juta orang. Ternyata dari mulai kerjasama dengan pihak swasta, hampir 57% itu terjadi kebocoran. Kenapa? Pipanya nggak berganti. Nah, jadi ini juga bagian dari tata ruang. Ini tata kota. Jadi tata kota itu bukan penempatan gedung, tapi dampak dari gedung itu apa? Itu yang saya pahami. Ngomongin penataan kota ya, ini kan masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan. Nah, kalau Bang Dul sendiri atau Mas Pram mungkin ketika jadi mungkin apa yang bakal mungkin saya minta maaf, saya lebih tahu daripada yang orang Bandung. Saya paham. Cuman yang mesti Anda ketahui, semalam pun saya lihat di sebuah media televisi dan saya tahu hampir rata-rata mereka bukan masyarakat Jakarta. Mereka tidak punya KTP di Jakarta. Itulah yang sulitnya Pemda Jakarta melakukan bantuan kah, eksekusi kah, memindahkan kah, karena nggak ada Ini nanti kalau kita ambil tindakan itu salah. Nah, ini makanya mungkin harus bikin aturan, mungkin setelah berapa tahun mereka boleh mungkin mengajukan diri menjadi warga DKI dengan mungkin KTP sementara atau gimana. Ini kebetulan juga ini kan Jakarta berganti. Dari ibu kota berganti dari daerah khusus nih. Apakah nanti ID card atau KTP akan berganti? Ini momen untuk. Artinya saya sangat tahu. Saya sudah berkunjung, pun saya kampanye juga di salah satu tempat yang ternyata di bawah jalan tol itu menjadi tempat lapangan bola segala macam. Itu memang itulah Jakarta gitu. Oke? Oke. Ini kan Paslon 01 kerap mengatakan kebolehannya sebagai ahli tata kota dan juga mengenai arsitektur dan lain sebagainya. Kalau untuk debat malam ini optimis? Ya, ginilah, Jakarta sekarang ini memang tidak semata-mata butuh ahli tata kota. Yang paling penting Jakarta jangan diselesaikan dengan imajinasi, tetapi dengan keputusan dan kerja keras dan mau menanggung risiko apapun untuk kebaikan warga Jakarta. Saya nggak mau berimajinasi, saya akan bekerja keras. Oke, makasih. Makasih Bang Dul. Semangat Pak Pram. Ya, itu tadi pernyataan dari pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno jelang keberangkatan ke lokasi debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Dan pemirsa, 2 masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terlibat baku hantam saat acara debat kandidat berlangsung. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kini kita melihat langsung situasi terkini keberangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno menuju lokasi debat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Inilah kendaraan yang digunakan oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno menuju lokasi debat terakhir Pilkada Jakarta 2024. Keduanya diiringi oleh petugas keamanan dan saat ini terlihat sudah berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu artinya kemungkinan besar 10 hingga 15 menit lagi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno akan tiba di lokasi debat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Di mana pemirsa nantinya untuk debat Pilgub Jakarta 2024 yang ketiga atau yang terakhir kali ini mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim. Tema ini nantinya mencakup 6 subtema, yakni penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan juga penataan ruang terbuka hijau. Dan tadi sebelum berangkat menuju ke lokasi debat, calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno sempat memberikan pernyataan kepada sejumlah awak media di kediaman Pramono Anung, di mana tadi dikatakan oleh Pramono Anung bahwa pasangan calon nomor urut 3 ini nantinya akan memberikan program kerja yang nyata, yang realistis, tidak dengan imajinasi, dan akan fokus kepada sejumlah permasalahan utama masyarakat Jakarta. Dan saat ini sudah sampai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pemirsa. Ini terlihat sejumlah pengamanan dilakukan oleh sejumlah petugas, di mana diketahui tadi Pramono Anung dan juga Rano Karno ini berada di dalam satu mobil yang sama. Dan tadi Pramono Anung menggunakan beskap Betawi berwarna hitam serta cukin atau sarung yang dikalungkan di leher berwarna oranye. Sedangkan untuk Rano Karno tadi menggunakan pakaian Betawi yakni sadariah, koko berwarna putih, peci hitam, serta cukin berwarna merah. Ya, saat ini rombongan masih terus melakukan perjalanan menuju lokasi debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024, di mana nantinya ketiga paslon akan menerima sejumlah pertanyaan dari panelis, di mana nantinya panelis yang akan bertugas pada debat pamungkas ini ada 7 orang. Dan ada yang menarik pemirsa dalam debat pamungkas kali ini, yakni nantinya pada debat kali ini terdapat segmen warga Jakarta bertanya langsung kepada para pasangan calon. Pertanyaan tersebut nantinya ditayangkan langsung melalui video pendek yang sudah disiapkan oleh KPU Jakarta. Dan video pertanyaan para warga tersebut sudah diseleksi juga oleh tim panelis. Seperti debat-debat sebelumnya, debat kali ini berlangsung dalam waktu 150 menit atau 2,5 jam dalam 6 segmen. Iya, masuk. Satu barengan ini, barengan Alphard. Alphard tuh. Alphard tuh. Ya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno telah tiba di lokasi debat Pilkada Jakarta 2024. Ngambil bagaimana? Masuk. Gak usah masuk bay, udah masuk tiket masuk. Ya,
Di debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024, lokasi berlangsung di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dan nantinya debat akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih. Ya, terlihat sejumlah ornamen khas Betawi juga terlihat di lokasi debat. Ada ondel-ondel, begitu pula para pendukung yang menggunakan pakaian khas Betawi. Seperti diinformasikan sebelumnya oleh rekan kami Syahril Zazanski, nantinya para pasangan calon akan turun di lokasi kedatangan VVIP. Ntar ulang lagi, Pak. Ya, inilah lokasi kedatangan untuk VVIP di debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah pendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 ini menggunakan pakaian berwarna oranye serta membawa sejumlah spanduk serta bendera dengan tulisan Jakarta Menyala sesuai dengan tagline Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nantinya jumlah penonton yang diperbolehkan untuk masuk ini adalah 105 orang dengan rincian 75 orang pendukung dan 30 orang tim sukses atau tim pemenangan. Udah benahan. Ya, terlihat sejumlah penjagaan dilakukan oleh petugas gabungan, di mana para pendukung yang tidak memakai ID khusus tidak dapat memasuki kawasan VVIP untuk nantinya masuk ke dalam ruangan debat. Hoi. Apa enggak? Iya. Ya, inilah sejumlah pendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano yang meneriakkan yel-yel dukungannya kepada Pramono Rano yang baru tiba di lokasi debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Gue pakai monopod, soalnya pakai monopod.
Ya, pemirsa, Bawaslu bersama KPU dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar kampanye Pilkada Damai di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, mereka juga mengajak kaum perempuan agar berani ikut mengawasi pelaksanaan pilkada. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan jelang debat pamungkas Cagup-Cawagup Jakarta 2024 sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kampanye Pilkada Damai 2024 digelar di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tepatnya di depan kantor Bawaslu RI Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pagi tadi. Bertajuk Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih Bersama Lawan Diskriminasi, kampanye Pilkada Damai dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh Bawaslu, KPU, serta Kementerian PPA. Kampanye Pilkada Damai 2024 digelar guna meminimalisir potensi terjadinya kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan di Pilkada 2024 yang jumlahnya mencapai 50%. Ya, kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya gitu. Jadi kita awasi bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua agar para perempuan khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam melakukan hak pilihnya maupun hak dipilihnya, baik hak memilih maupun hak dipilih. Dan kemudian kita berharap tidak ada tindak pidana. Meski berharap tak menemukan adanya kasus kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan, namun Bawaslu memastikan bakal menyampaikan hal itu ke sentra Gakumdu apabila ditemukan unsur tindak pidana. Yang akan disampaikan langsung oleh tamu-tamu kehormatan kita yang telah ada di Bantuan. Sudah siap Bapak Ibu? Mendukung